menurut ulama 4 mazhab itu sepakat bahwa anak mulai dilatih untuk puasa sejak usia 7 tahun. 7 tahun. Dan yang terpenting itu adalah masalah tamyiz. Kalau dalam istilah agama itu tamyiz. Apa itu? Anak usia 7 tahun itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Oh gitu. Mana yang hak, yang batil, yang manfaat, yang berbahaya. Ketika melatih anak pertama kali puasa harus betul-betul diciptakan suasana yang happy, yang menyenangkan. Yang happy, menyenangkan supaya dia kalau puasa itu malah senang ya dok ya. Ada karbohidrat, protein, lemak, kemudian vitamin dan mineral. Tapi kalau ketika sahur itu beda. Harus pilih yang indeks glikemiknya sedang sampai rendah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kadar gula darahnya itu bertahan sampai beberapa jam. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Dr. Dedi di acara Dokter Menjawab, tokoh inspirasi berbagi. Dan kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan spesialis anak. Wah, beri tepuk tangan yang sangat meriah, Dr. Saiful Mujab SPA. Semangat dok. Halo dokter, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Waduh, dari rumah nih dok? Iya. Nah, ini dokter Saiful ini jadi for information, ngatur jadwalnya susah sekali. Sudah dari beberapa bulan yang lalu sampai sekarang akhirnya bisa ngatur jadwal. Dan ini pagi sekali ya dok? Iya. Dokter sehat dok ya? Iya, alhamdulillah sehat. Oke, dokter Saiful, dulu lulusan mana dok? Lulusan Undip. Undip S1-nya? S1 maupun PPDS. Oh, PPDS-nya di Undip juga. Oh, kenapa ngambil anak ini, Dok? Ya. Kan banyak nih, dari sekian banyak spesialis, kenapa kok pengen anak? Ya, peluang dan mungkin lebih lebih memungkinkan tuh Mas. Oh ini ya, lihat peluang ya dok, karena susahnya masuk PPDS ya. Selain susah mahal juga ya dok. Dokter Saiful, menarik sekali dok. Ini jadi kita mau bincang-bincang tentang banyak sekali tentang anak, tentang penyakit, tentang nanti ini juga ada persiapan puasa ya dok ya. Nah puasa kalau kaitannya dengan anak gimana ini dok puasa? Ya kalau untuk anak emang harus dipersiapkan ya lebih matang karena meskipun belum saatnya untuk wajib puasa, tapi kan tetap harus dilatih. Persiapan latihan ya. Oke. Gitu. Nah kalau misalnya untuk puasa itu sendiri, ada batasan umur nggak dok? Jadi misalnya minimal umur sekian baru boleh puasa nih. Gitu. Iya kalau secara medis ya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia maupun secara agama menurut ulama 4 mazhab itu sepakat bahwa anak mulai dilatih untuk puasa sejak usia 7 tahun. 7 tahun, berarti masuk SD kelas 2? Iya, usia sekolah. Usia sekolah. Di usia 7 tahun itu kan anak usia 7 tahun itu sudah punya kemantapan dalam hal orientasi waktu. Orientasi waktu itu artinya dia itu sudah betul paham hari apa, tanggal apa, bulan apa. Oh ini bulan puasa, berarti saatnya puasa. Itu sudah paham orientasi waktunya. Kemudian kestabilan emosinya juga sudah mempunyai pengalaman spiritual juga. Dan yang terpenting yang itu adalah masalah tamyiz. Kalau dalam istilah agama itu tamyiz. Apa itu? Anak usia 7 tahun itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Oh gitu. Mana yang hak, yang batil, yang manfaat, yang berbahaya. Lah ciri-cirinya apa? Anak yang sudah tamyiz itu adalah
bisa makan sendiri, minum sendiri, pakaian sendiri, dan sudah bisa istinja sendiri. Jadi ketika pipis atau BAB itu sudah bisa bersuci sendiri. Itu ciri tamyiz secara umum itu seperti itu. Nah, makanya dilatih untuk puasa. Artinya betul-betul latihan yang puasa yang sesungguhnya. Puasanya itu kan ada, kalau di anak kecil kan puasa beduk nih, jam 12 siang makan, atau puasa full hari, seperti kita dewasa. Ini gimana Dok puasa seperti itu? Kalau 7 tahun puasa benar ya, 4 jam, 10 jam, maksud saya 4 jam, atau puasa zuhur, kemudian makan, atau puasa zuhur, buka, terus puasa lagi sampai maghrib. Kemudian nanti bertahap. Atau mungkin setelah beberapa hari puasa zuhur bisa naik ke puasa asar. Nah, kalau misalnya ini Dok, tadi kan 7 tahun ya Dok ya. Kalau misalnya kurang dari 7 tahun, memang anaknya ini, maaf kan ada beberapa anak kecil tuh yang memang sudah lebih mantap dari segi pemikirannya. Itu gimana? Kalau kurang dari itu, apakah dari segi kesehatan? Kalau usia 7 tahun, ya memang patokannya 7 tahun, tapi itu memang fleksibel ya, tergantung situasi dan kondisi keluarga juga, lingkungan sekitar juga. Yang di bawah 7 tahun bisa-bisa aja juga ya, tapi modelnya berbeda. Karena apa? Karena anak-anak yang kategori balita itu kan masih dalam tahap pertumbuhan, betul. Jadi butuh betul nutrisi yang adekuat. Nah, itu harus betul-betul dipertimbangkan. Misalkan kalau usia 2-3 tahun, itu paling ya hanya mengenalkan suasana puasa. Suasana aja ya. Misalnya buka bersama bareng, bangun ketika sahur. Ikut berbuka. Gitu. Hanya suasananya itu ya. Aja. Lah sedangkan 4-5 tahun boleh 1 jam, 2 jam diajari. Kemudian juga diikut ajak sholat tarawih. Ada juga yang model puasanya adalah puasa tidak boleh makan makanan kesukaan dia dalam beberapa jam. Dicoba vibe-nya ya Dok ya. Oke. Dan tidak kalah penting bahwa sejak usia dini pun harus dikasih pengertian puasa itu apa, menahan makan dan minum selama 10 jam ya, kalau Indonesia rata-rata 10 sampai 12 jam. Terus dikasih tahu bahwa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu. Jadi fleksibel ya. Jadi jangan kaku. Ya, tetapi dari menurut umur dan IDAI mungkin ya, lebih karena pada usia-usia di bawah 7 tahun kan lebih adekuat nutrisi, harus adekuat. Jadi sangat dipertimbangkan sekali untuk mengikuti puasa. Itu hanya dikenalkan vibe gitu ya. Itu bisa kalau 7 tahun sudah mampu untuk menahan lapar dan haus. Bisa ya 4 jam, zuhur, terus dicoba lagi sampai buka gitu ya Dok ya. Oke, tapi kalau misalnya kurang dari 6 tahun atau 7 tahun itu dipertimbangkan dulu karena kurangnya harus adekuat nutrisi yang diasup supaya untuk pertumbuhan juga ya Dok ya. Karena kalau misalnya itu tetap dilakukan Dok, apa efek ke depannya Dok? Misalnya di bawah 7 tahun. Di bawah 7 tahun ya efeknya jelas, nanti jadi undernutrisi, terus dehidrasi. Jadi untuk anak-anak yang seperti itu harus diperhatikan. Dehidrasinya, lemes yang berlebihan itu bahaya. Terus pusing, nah itu berarti segera sempat bisa demam juga malah justru kurang cairan kan. Gitu. Kalau ini Dok, misalnya ikut puasa, nah dari segi makanan kan banyak sekali nih anak-anak maupun dewasa lah. Kalau asal makan bisa jadi diare, bisa jadi ini kan dehidrasi lah. Kalau anak-anak cara misalnya dia buka puasa atau ini ada kisi-kisi nutrisi yang harus diasup atau bagaimana Dok? Makanan betul. mungkin. Jadi
Pada prinsipnya untuk anak maupun dewasa itu sama, harus ada karbohidrat, protein, lemak, kemudian vitamin dan mineral. Nah, supaya anak itu atau kita itu bisa puasa dengan baik, itu nutrisi harus dibedakan antara sahur dan buka puasa. Kalau nutrisi yang ketika buka puasa itu sajian awalnya memang mengandung indeks glikemi yang tinggi. Gula. Contohnya gula, minuman manis, semangka, nasi, roti gandum. Itu es ini Mas, apa Mas? Creamy. Es teler creamy, Dok. Itu boleh ya? Indeks glikemiknya tinggi, jadi memang langsung seger ya. Gitu. Seger. Tapi itu memang sifatnya sesaat ya. Tapi memang itu disunahkan untuk yang manis-manis dulu ya, karena biar cepat kadar gulanya biar naik ya, Dok. Tapi kalau ketika sahur itu beda. Harus pilih yang indeks glikemiknya sedang sampai rendah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kadar gula darahnya itu bertahan sampai beberapa jam. Gitu. Kalau dari segi kalorinya, Dok, misalnya kayak proteinnya harus banyak? Iya, kalau protein, lemak, sama serat. Serat itu adalah buah dan sayur. Itu penting sekali untuk sahur, karena protein, lemak, dan serat itu bisa mempertahankan rasa kenyang. Baik. Ini menjadi pertanyaan mungkin di Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Menu Demak juga, Dok. Jadi kalau misalnya dari puasa, ini mohon maaf ini kita berikan vitamin, Dok, buat anak, vitamin obat ya. Itu gimana, Dok? Vitamin itu kan hanya mau meningkatkan nafsu makan aja ya. Itu sifatnya hanya tambahan. Tapi kalau, dan itu pun diberikan ketika sesudah makan, jangan sebelum makan. Sesudah makan ya. Tapi boleh nggak, Dok, pemberian vitamin itu terus-menerus gitu? Harus hati-hati kalau terutama pada saat puasa, apalagi pada saat sahur. Nanti di dalam multivitamin itu kan ada kandungan vitamin C ya. Nah, itu bisa meningkatkan iritasi lambung, nanti malah menjadikan rasa tidak nyaman dan lapar lagi nanti. Gitu malah. Harus hati-hati. Justru ini ya. Karena ini ya, jadi jangan asal diberikan juga ya, Dok ya. Paling enggak kalau memang pengen vitamin ya pada saat buka puasa. Karena kan sugestinya pada orang tua, diberikan vitamin biar kuat, biar semangat dan lain-lain. Kan sugestinya di orang awam seperti itu, Dok. Padahal tidak seperti itu. Bahkan justru dari makanan, minuman, dan nutrisi yang kita siapkan itu yang jadi vitamin malah justru ya. Termasuk itu tadi. Ini menarik sekali ya, Dok ya. Karena sebentar lagi ini kan puasa juga. Jadi memang banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak di rumah yang menyiapkan menu-menu masakan untuk anak-anaknya juga. Persiapan puasa juga harus difikirkan. Ada lagi nggak, Dok, yang harus difikirkan tentang persiapan puasa pada anak ini? Persiapan puasa pada anak yang jelas ya itu tadi, mengenalkan kewajiban itu. Kemudian jangan lupa bahwa melatih anak harus dengan sukarela, tanpa paksaan, dan harus dengan pengalaman yang menyenangkan. Jangan sampai dimarahin. Puasa. Malah harus puasa gitu ya. Gitu. Jangan sampai menjadikan image puasa. Nggak makan, nggak minum ya. Jadi harus ketika melatih anak pertama kali puasa harus betul-betul diciptakan suasana yang happy ya, yang menyenangkan. Yang happy, menyenangkan supaya dia kalau puasa itu malah senang ya, Dok ya. Kalau bisa memberikan reward ya, ketika anak bisa melakukan puasa dalam tahap tertentu. Misalnya pertama kali bisa puasa 4 jam, ketika bisa puasa zuhur, ya itu mungkin bisa diberikan mainan atau apa makanan yang dia suka gitu ya, Dok ya, supaya semangat, ayo semangat 1 jam lagi. Jadi kayak karena saya punya anak ini, Dok, tapi baru usia 6 tahun. Nah, ya nanti kita coba-coba aja lah. Kalau udah 7 tahun kita coba untuk ini ya. Karena menarik sekali. Jadi jangan sampai, karena kan banyak sekali, Dok, di bulan puasa ini
pasti pasien anak meningkat karena efek dari makanan asal dan lain-lain lah itu. Saran buat orang tua nih dok, supaya saat puasa tetap terjaga stamina, terjaga ini gimana dok? Ya, jadi yang pertama itu tadi konsumsi yang baik. Jadi air minum harus tetap cukup ya. Jadi paling tidak ketika sahur, kemudian ketika buka puasa, kemudian ketika di antara buka dan tarwah, ketika tarwah dan sesudah tarwah dan sebelum tidur. Jadi kecukupan air harus cukup ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi kita bahas buka puasa itu dengan makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Oke lah. Nah, tapi ketika sahur itu harus yang indeks glikemiknya yang sedang sampai rendah. Itu contohnya apa? Contohnya adalah kalau buah itu ya pisang, apel itu. Kemudian jadi nanti tidak cepat lemes. Iya. Masih seger aja ya. Jadi kadar gula darahnya bisa bertahan lebih lama. Kemudian kalau nasi itu ya contohnya adalah nasi merah, ya beras merah. Kemudian kalau roti, jangan roti yang tepung, tapi roti gandum. Iya, roti gandum ada. Kemudian oatmeal itu, ya itu. Terus untuk mempertahankan rasa kenyangnya itu tadi harus ada protein. Proteinnya bisa boleh protein hewan maupun nabati. Tapi kalau anak memang yang dianjurkan protein hewan ya? Ayam, telur, daging. Oh gitu. Itu kenapa dok? Maksudnya kan ada beberapa anak yang mohon maaf ini minumnya soya, susu misalnya soya ya, karena mungkin dia ada alergi di susu yang hewani, akhirnya dia kan kena nabati. Itu efeknya apa dok ke depannya kalau? Ya kalau nabati emang kalorinya memang kurang dibanding yang hewani, lebih tinggi ini lebih tinggi yang hewani, karena kan anak masih dalam tahap pertumbuhan, jadi butuh kalori yang tinggi, beda dengan yang dewasa. Kalau dewasa itu rendah kalori, rendah lemak, banyak seratnya, tapi kalau anak malah tinggi kalori, tinggi lemak. Oh gitu. Nah ini menarik dok. Jadi kalau misalnya gini dok, sudah kejadian misalnya karena konsumsi yang salah dan lain, terus akhirnya diare, muntah-muntah karena efek itu, apa yang harus dilakukan orang tua dok? Ya kalau diare jelas yang penting lebih banyak dikasih minum dari biasanya. Kemudian dikasih oralit, dan tolong diperhatikan cara pembuatan oralit yang dijual itu. Kalau satu saset itu kan untuk 200 cc ya. 200 cc gelas. Nah, kalau satu gelas ya berarti setengah gelas ya berarti setengah saset. Dan cara memberikannya adalah pelan-pelan ya, per sendok gitu. Atau beberapa teguk, jangan langsung. Itu selama bisa ditangani di rumah. Kalau misalnya tiba-tiba muntah terus tanpa ada dehidrasi lebih lanjut ya harus segera dibawa ke rumah sakit. Tanda-tandanya dok, biar bapak ibu orang tua di rumah itu tahu. Kalau dehidrasi tanda-tandanya mata cekung, sayu, kemudian bibirnya kering. Terus kalau nangis, air matanya sedikit. atau bahkan tidak ada, pipisnya sedikit. Nah, itu kira-kira seperti itu. Sama ini dok, turgor kulit mungkin ya? Turgor kulit kalau mungkin orang awam belum begitu paham, tapi yang bisa dilihat paling tidak itu. Paling dilihat itu ya lah. Saran seperti itu harus bawa langsung ke rumah sakit ya dok? Rumah sakit jangan asal ya. Spekulasi. Jangan spekulasi karena untuk resikonya banyak. Anak, Kalau dehidrasi berat, efek yang paling terjadi yang paling bahaya dok? Kalau efek dehidrasi berat ya sudah melibatkan multi organ nanti yang terkena. Apa paling komplikasinya ya jantung, ginjal ya. Jantungnya jadinya tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian istilah awamnya ngedrop ya. Kalau ini dok, kalau gagal ginjal bisa nggak? Akut
gagal ginjal ya bisa. Karena dihidrofusi itu agak resiko ya, Dok? Iya. Oke, ini menarik sekali. Jadi buat Bapak Ibu orang tua di rumah juga sangat hati-hati sekali pada nutrisi-nutrisi yang diberikan untuk anak-anak di saat puasa, mencegah juga untuk terjadinya diare atau mual muntah karena resikonya bisa terjadi dehidrasi berat. Nah, dokter terakhir dok, ada yang nggak mau yang disampaikan ke orang tua di rumah untuk persiapan Ramadan juga untuk anak-anaknya yang ada di rumah? Monggo dokter ke kamera. Jadi yang pertama bahwa perkenalkan dulu anak apa itu puasa. Kemudian yang kedua, bagaimanapun juga anak tetap harus dilatih puasa secara bertahap, jangan dipaksa, dan buatlah suasana bulan Ramadan, bulan puasa dengan yang menyenangkan. Kemudian untuk usia 2-3 tahun hanya pengenalan saja. Usia 4-5 tahun bolehlah dilatih puasa 1-2 jam, 3 jam. Kemudian puasa dalam arti tidak makan minum yang disukai oleh anak-anak. Jadi bertahap. Kemudian berikan reward atau penghargaan, apa itu bentuk mainan atau apalah, kepada anak-anak yang bisa menyelesaikan tugas puasa yang digandaki. Untuk usia 7 tahun sudah harus dilatih puasa. Betul-betul tidak makan dan minum. Itu bisa puasa zuhur dulu, asar, maghrib. Untuk usia 10 tahun harus sudah puasa penuh. Full ya dok ya? Full. Baik, meskipun belum balik. Itu 10 tahun harus sudah puasa. Dan jangan lupa bahwa usia 7 tahun itu sudah tamyiz. Artinya kalau anak sudah bisa melakukan puasa penuh, itu menurut para ulama mendapat keberkahan, mendapat pahala, meskipun belum akal balik. Belum balik ya dok ya. Oke. Gitu. Ada lagi dok mungkin terakhir? Ada lagi? Iya. Untuk kedepannya, jadi anak memang harus dilatih puasa. Kenapa? Karena puasa ternyata banyak sekali manfaatnya dari sisi medis. Tapi yang perlu diingat bahwa puasa, menjalankan puasa adalah satu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Dah itu cukup. Lah perkara nanti ada manfaatnya banyak sekali. Yang pertama adalah berkaitan dengan cadangan makanan. Jadi gula darah itu bertahan sampai 4 jam. Selebihnya itu tubuh akan membakar atau memproses cadangan makanan yang ada di hepar, baik itu protein maupun lemak, untuk mempertahankan kadar gula darah tadi. Nah, akibatnya lemak banyak yang kepakai. Akibatnya lemak-lemak yang ada dalam tubuh kita akan berkurang, mengurangi resiko hipertensi, penyakit jantung, mengontrol berat badan, dan mengontrol gula darah. Oke. Tapi yang paling terpenting dari itu semua adalah ciptakan suasana menyenangkan pada anak supaya anak tidak takut untuk puasa. Gitu ya dok ya? Karena efek dari pikiran anak, akhirnya anak justru sehat dan bisa menjalani puasa dengan baik. Nah, oke. Terima kasih dokter Saiful. Terima kasih dok sudah datang ke Hitam Studio. Nah, ini merupakan podcast dari RSCN Undemak. Jadi untuk sobat sehat Rumah Sakit Islam Undemak, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel RSCN Undemak Official. Dan silakan tinggalkan komentar, mau pertanyaan apa aja ke Dr. Saiful, nanti kita akan sampaikan langsung dan kita jawab di dalam YouTube channel. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.